diundangnya saya ke Kominfo Iya. untuk melakukan podcast ini itu Hmm. adalah suatu langkah baik dan langkah besar. Untuk Padang Panjang sendiri, kasus tertinggi apa sih yang perlu ditangani di Pengadilan Negeri Padang Panjang ini, Pak? Suatu hal yang menarik dari Padang Panjang ini adalah ketaatan masyarakat terhadap hukum. Di Pengadilan Padang Panjang itu ada dua perkara yang dilayani, perkara pidana dan perdata. Kalau untuk perdata itu ada namanya perdata gugatan. Kalau di dalam bahasa hukumnya itu disebut persegi dua, ada penggugat dan ada tergugat. Nah, kalau yang kedua itu adalah perkara perdata permohonan, itu sifatnya persegi satu, hanya pemohon saja. Pemohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Padang Panjang TV, jumpa lagi di acara podcast Kominfo Corner. Kali ini bersama saya Miss Julai. Stop korupsi. Reformasi birokrasi merupakan visi misi untuk menuju Indonesia Maju 2019-2024. Untuk mendukung Indonesia Maju ini dibutuhkan langkah konkret, yaitu dengan mewujudkan unit kerja anti korupsi. Pengadilan Negeri Kota Padang Panjang memiliki program untuk mewujudkan wilayah Kota Padang Panjang bebas dari korupsi. Saat ini telah hadir narasumber guna membahas tentang korupsi pelayanan birokrasi yang bersih di podcast Kominfo Corner kali ini, yaitu Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang, Bapak Dandi Suryandi SHMH. Halo Bapak, apa kabar? Halo, apa kabar? Selamat pagi, baik. Siang ini ya. Agak siang sekarang Pak ya. Agak siang. Iya. Baik, kabar baik. Kabar baik. Terima kasih Iya. untuk Kominfo yang telah mengundang saya untuk jadi narasumber di podcast Padang Panjang TV ini ya. Iya. Terima kasih banyak telah mengundang. Oke Bapak, terima kasih juga nih Bapak telah hadir di studio di sela-sela waktu Bapak yang cukup sibuk Pak ya. Mungkin di sini kita akan membahas sedikit tentang informasi mewujudkan Kota Padang Panjang wilayah bersih anti korupsi dari program Pengadilan Negeri sendiri. Apakah Pengadilan Negeri Padang Panjang memiliki program sendiri Pak untuk mewujudkan Padang Panjang bersih anti korupsi ini Pak? Iya, terima kasih. Ini kan sebenarnya program besar dari bangsa ini adalah menjadikan Indonesia itu negara yang betul-betul bebas dari korupsi. Dan setiap instansi, kementerian, lembaga dan kalau kami ini dari Mahkamah Agung tentu ada program-program khusus yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sampai kepada instansi yang ada pada lapisan di bawah, yaitu pengadilan tingkat pertama itu, untuk berusaha mewujudkan Indonesia itu betul-betul bebas dari korupsi dan betul-betul memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dan itulah salah satunya yang menjadi program dari Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk mewujudkan itu, ya berpartisipasilah bersama-sama dengan Pemkot Kota Padang Panjang untuk mewujudkan Padang Panjang ini betul-betul menjadi kota yang bebas dari korupsi. Dan program terbesar dari Mahkamah Agung itu adalah meminta dan memerintahkan setiap satker yang ada di bawahnya itu untuk membangun zona integritas yang tujuannya adalah untuk mewujudkan pengadilan negeri atau satker yang dari bawah Mahkamah Agung itu menjadi wilayah yang betul-betul bebas dari korupsi, dan untuk tingkat selanjutnya akan menjadikan satker itu wilayah birokrasi bersih dan melayani. Bersih dan melayani. Zona integritas, menarik sekali. Ya. Zona integritas untuk di Padang Panjang sendiri sudah dimulai sejak kapan ini Pak? Iya, untuk pencanangannya kita sudah melakukan sejak tahun 2018 pencanangannya. Ya. Tetapi untuk ini kan sebenarnya ada 3 tahap ya dalam pembangunan zona integritas ini. Yang pertama itu adalah pencanangan, yang kedua itu adalah pembangunan, dan yang ketiga adalah hasil dari pelaksanaan 2 sebelumnya. Nah, kalau masalah pencanangan kita sudah melakukan itu sejak tahun 2018 dan pembangunannya sudah dilakukan sejak awal-awal tahun 2019. Tetapi untuk meraih predikat WBK itu memang tidak gampang. WBK? Ya, wilayah bebas korupsi. Wilayah bebas korupsi. Jadi artinya untuk pembangunan zona integritas itu
Tujuannya seperti yang saya bilang tadi ada dua, wilayah bebas korupsi, dan tingkat selanjutnya adalah menjadikan wilayah bersih, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, untuk mencapai predikat itu bukanlah satu hal yang gampang, itu butuh pemahaman apa itu zona integritas, apa itu pembangunannya, dan tujuan-tujuan apa saja yang ingin kita capai dari pembangunan zona integritas itu. Upaya sudah dilakukan, tapi sejak tahun 2019 itu, tapi upaya itu belum membuahkan hasil untuk mendapatkan predikat itu. 2019, 2020 juga belum mendapatkan hasil yang kita harapkan. Oh ya. Nah, di tahun 2021 ini sejak Januari kita mencoba membangun kembali zona integritas itu. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa mewujudkan, mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi. Iya, tadi Bapak katakan bahwasanya tidak mudah untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi. Untuk Kota Padang Panjang sendiri kan Pak, kita ketahui wilayah birokrasinya kan kecil nih, cuma 2 kecamatan, areanya pun kecil. Apakah banyak menemui kesulitan Pak untuk mendapatkan bebas korupsi? Sementara kan kita mudah nih untuk dimonitor. Iya. Apa kendalanya? Sebenarnya ada dua hal ya yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah mungkin secara faktual, secara faktanya itu kita instansi itu memang betul-betul sudah bebas dari korupsi. Tidak ada lagi pungli, tidak ada lagi tidak ada lagi gratifikasi, sudah tidak lagi tindakan yang berbau korupsi. Yang sudah itu bersih. Faktanya, Secara fakta. Ya, tetapi untuk mewujudkan meraih predikat itu kan ada sesuatu proses administrasi yang harus kita lalui gitu ya. Nah, yang proses administrasi inilah yang kita bangun sedikit demi sedikit memenuhi 6 area, dan apa yang menjadi kriteria 6 area itu ya harus kita lengkapi dari sisi administrasinya. Bukan hanya itu, kalau secara intern mungkin sudah bisa kita penuhi, tetapi secara ekstern untuk menyampaikan kepada masyarakat kalau Pengadilan Negeri Padang Panjang itu betul-betul sudah bebas dari korupsi, betul-betul sudah menghentikan gratifikasi dan tidak ada lagi pungutan liar. Masyarakat Kota Padang Panjang ini harus tahu apa yang menjadi program Pengadilan Negeri Padang Panjang ini. Sosialisasi dan publikasi inilah yang betul-betul kita butuhkan, sehingga masyarakat yang tadinya dengan paradigma lama datang ke pengadilan itu mereka beranggapan horor gitu. Berhadapan dengan orang-orang yang ganas gitu. Benar sekali. Yang suka bentak-bentak pas segala macamnya, atau berperkara dengan biaya yang tinggi gitu ya. Pitih kalua kan? Pitih kalua. Tapi kan untuk sekarang ini kan masyarakat belum tahu ada suatu perubahan paradigma yang besar yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang membuat masyarakat itu mau betul-betul ketika mereka datang ke Pengadilan Negeri Padang Panjang itu betul-betul nyaman, betul-betul terlayani, betul-betul apa yang mereka inginkan itu bisa mereka dapatkan dengan cara yang baik. Tentu saja semua proses itu harus dilalui dengan sebaik mungkin, karena kalau proses yang selama ini mungkin lama, sekarang itu proses kita persingkat. Itulah salah satunya. Itu salah satu langkah pelayanan yang membuat masyarakat menjadi nyaman. Kemudian Pak, perubahan-perubahan apa nih setelah tadi kan pencanangan zona integrasi? Perubahan apa sih yang muncul di program-program pengadilan negeri ini untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi ini tadi, sampai menuju mendapatkan predikat WBBM, wilayah bersih birokrasi melayani untuk Kota Padang Panjang? Yang pertama yang harus kita lakukan itu kan harus ada komitmen yang kuat, mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan bawahan sampai pada level yang terendah. Harus ada komitmen yang sama untuk betul-betul menjadikan Pengadilan Padang Panjang itu bebas dari korupsi. Setelah ada komitmen, kita ubah mindset mereka ini. Dalam ubah mindset itu tentu harus ada titik sentral perubahan itu. Siapa sosok yang betul-betul mampu melakukan perubahan. Nah, seperti lazimnya pimpinan adalah role model. Itu dia role model perubahan itu. Jadi pimpinan dia nantinya akan memberikan contoh kepada bawahan
ini loh seharusnya yang kita lakukan. Iya. Kita tidak bisa hidup dengan paradigma yang lama, tapi kita sudah harus berubah. Pola pikir kita ubah, budaya kerja juga kita ubah. Sumber daya manusia? Sumber daya manusia itu bisa di-upgrade lah kalau istilahnya, terus ya Pak ya? ditingkatkan kemampuannya. Etika dan kompetensi itu yang harus kita perbaiki. Dan alhamdulillah selama sejak Juni 2020 saya bergabung di sini, sedikit demi sedikit bisa kita coba perbaiki dan upgrade sumber daya manusia itu bisa kita laksanakan. Sehingga saya tidak begitu risau dengan usia yang mau mendapati pensiun atau bagaimana, tetapi mereka mampu bekerja dengan baik. Alhamdulillah, rasa syukur saya ketika masuk di Pengadilan Negeri Panjang pada bulan Juni 2020 itu semuanya sudah bisa saya harapkan untuk melakukan untuk kerjanya. Dan kemudian budaya kerja yang selama ini mungkin ada sedikit lalai, suka melambat-lambatkan pekerjaan. Berarti ada Pak ya? Kalau sekarang alhamdulillah sudah tidak. Berarti ada. sebelumnya ada Pak ya? Sebelumnya Korupsi juga. pun ada? Itu sebenarnya bukan suatu hal yang harus kita bicarakan lagi gitu ya. Karena itulah nyatanya perubahan Pak ya, makanya perubahan. Yang kita lakukan untuk kedepannya itu adalah merubah segala sesuatunya sehingga memang betul-betul bebas korupsi itu menjadi suatu hal yang nyata yang bisa kita pertanggungjawabkan. Iya. Demi Indonesia betul-betul bebas dari korupsi, Indonesia maju untuk tahun-tahun berikutnya. Iya, benar sekali. Selain itu juga mungkin iman dan takwa dari manusia ini sendiri. Iya, itu tentu hal pokok. Iya, enggak takut Tuhan nanti ya lanjut aja lah ini pungli lah nih. Iya, hal pokok yang harus kita lakukan. Iya. Kemudian Bapak, untuk mewujudkan pembangunan zona integritas ini, Pengadilan Negeri sudah sampai mana nih Pak memberikan informasi kepada masyarakat? Yang mana kan masyarakat tadi yang seperti Bapak sampaikan, kalau sudah berhubungan dengan hukum itu sudah barang tentu titik kalua, horor dan menakutkan. Apa Bapak ada trik khusus memberikan kepada masyarakat jangan takut loh itu? Trik khusus kepada masyarakat bahwasanya pengadilan negeri berurusan sama pengadilan negeri tidak sehoror yang dibayangkan sebelumnya. Iya Pak? Selama ini informasi kepada masyarakat itu cukup terbatas, bukan cukup memadai ya, tapi cukup terbatas. Dengan diundangnya saya ke Kominfo melakukan podcast ini, itu adalah suatu langkah baik dan langkah besar sehingga masyarakat Kota Parapanjang mudah-mudahan menyaksikan podcast ini bisa mengetahui bagaimana sesungguhnya pengadilan Parapanjang. Jadi alhamdulillah bisa menjadi sarana sosialisasi bagi kami dari pengadilan Parapanjang ke masyarakat Kota Parapanjang. Agar masyarakat itu bisa betul-betul mengetahui bayangan mereka ketika berhadapan dengan pengadilan itu suatu bayangan yang menakutkan sekarang sudah tidak ada lagi. Menjadi bayangan yang menyenangkan. Menyenangkan. Baik ke situ, baik ke pengadilan negeri menyenangkan karena pelayanannya Pak ya, meningkatkan pelayanan. Oke. Bapak di sini menjadi ketua pengadilan negeri sudah berapa lama nih Pak? Saya sebelum menjadi ketua Pengadilan Negeri Parapanjang dipercaya menjadi wakil ketua sejak bulan Juni tahun 2020. Kemudian berdasarkan rapat pimpinan di Mahkamah Agung pada tanggal 23 November 2020 dipercaya untuk menjabat sebagai ketua Pengadilan Negeri Parapanjang dan dilantik pada tanggal 15 Januari 2020. Januari 2021. Oh, berarti baru banget Pak ya Kak jadi ketuanya ya, tapi udah pengalaman dinas di pengadilan negeri dari tahun 2020 ya di Padang Panjang. Kalau di pengadilan negerinya sejak tahun 2003. 2003. Muter-muter terus ke Padang Panjang. Iya. Nah, Bapak kan udah muter-muter nih. Untuk Padang Panjang sendiri, kasus tertinggi apa sih yang perlu ditangani di pengadilan negeri Padang Panjang ini Pak? Suatu hal yang menarik dari Padang Panjang ini adalah ketaatan masyarakat terhadap hukum. Iya. Jadi kalau kasus tertinggi di Padang Panjang ini bagi ya ketika sama rekan-rekan hakim seadanya tidak ada suatu hal yang begitu wah gitu. Iya. Artinya tidak ada suatu perkara itu yang betul-betul menarik perhatian masyarakat selama saya di sini. Iya. Tetapi yang saya dengar sebelumnya itu memang ada korupsi. tapi kalau korupsi mungkin sekarang
sudah menjadi kompetensi absolut dari pengadilan tindak pidana korupsi. Nah itu ada di setiap ibu kota provinsi. Iya benar. Jadi kalau perkara korupsi tidak menjadi kewenangan dari pengadilan negeri Padang, itu sudah menjadi kewenangan absolut dari pengadilan tindak pidana korupsi. Berarti Padang Panjang, warga masyarakat Padang Panjang taat hukum Pak ya? Itu yang saya perhatikan. Iya. Berarti capaian target kerja Bapak nggak sampai dong? Sekian kasus, targetnya sekian kasus nih. Kalau penanganan perkara itu bukan berapa banyaknya kasus saya kira, tetapi bagaimana kita bisa setiap perkara itu bisa diselesaikan menyelesaikan kasus. Dan itu kan juga ada penilaian dari pimpinan dari Badan Peradilan Umum itu, dari setiap perkara itu berapa lama proses yang kita butuhkan. Dan alhamdulillah di Padang Panjang saya diberikan 4 orang hakim, dan saya meyakini mereka 4 orang hakim ini adalah hakim-hakim terbaik yang diberikan oleh Mahkamah Agung kepada pengadilan Padang Panjang. Dan itu pun juga diakui oleh Bapak Dirjen Garuda ketika beliau berkunjung di sini. Yang ditempatkan di Padang Panjang itu memang orang-orang yang sudah kita pilih. Karena selain bukan karena banyak perkara apa, tapi apa alasan beliau dari kita. Bersyukur Pak ya dapat hakim yang memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat. Dan saya tidak butuh tenaga besar untuk melakukan pembinaan, karena mereka sudah bisa membina dirinya. Itulah teamwork namanya Pak ya. Iya. Oke. Sekarang nih Pak kan lagi heboh-hebohnya nih e-tilang. Sementara di Padang Panjang nanti suatu saat mungkin akan menggunakan e-tilang juga. Saat ini kan belum. Di Padang, di Kota Padang sendiri sudah diberlakukan e-tilang. Untuk e-tilang sendiri, Pengadilan Negeri Padang Panjang apakah ada wacana itu dari sekarang Pak? Atau memang sudah lepas atau seperti apa? Oh iya, e-tilang itu sebenarnya ada aplikasi juga yang bisa kita gunakan. Jadi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi tentang perkara tilang mereka, bisa kita akses dan bisa kita informasikan kepada mereka melalui aplikasi itu. Tetapi untuk itu dalam aplikasi itu bisa kita tunjukkan, kita informasikan tentang putusan dari perkara tilang itu. Tapi di Padang Panjang sudah berlaku Pak? Kalau tilang kami belum syarat untuk satker kami ya itu belum ada aplikasi yang kami punya sendiri. Tetapi aplikasi itu bisa kami gunakan aplikasi dari instansi lain untuk memberikan informasi tentang perkara tilang kepada masyarakat orang Kota Padang. Iya. Oh berarti itu e-tilang masih dalam proses kalau itu Pak ya melaksanakan di Kota Padang Panjang. Untuk Bapak kan sudah memiliki program-program pengadilan negeri, sudah ada zona integritas, sudah ada pencanangan gitu Pak ya, dan sekarang ingin mendapatkan predikat yang WBK dan WBBM tadi. Apakah Bapak pernah nggak sih Bapak dan tim melakukan survei kepuasan pada masyarakat atas kinerja dari pengadilan negeri sendiri untuk memberikan semacam peningkatan pelayanan dari hasil survei monitoring kepada masyarakat yang pernah menerima layanan dari pengadilan negeri sendiri? Survei itu kami melakukan 2 kali dalam setahun. Dari bulan Januari sampai dengan Juni itu adalah semester pertama untuk melakukan survei, dan dari bulan Juli sampai dengan Desember itu adalah semester kedua. Dalam setiap tahunnya itu konselor kami lakukan. Dan survei itu ada 2 survei, survei kepuasan masyarakat dan survei persepsi anti korupsi. Jadi dari setiap 6 bulan sekali kita melakukan survei itu hasilnya selalu positif. Masyarakat betul merasa terlayani dan betul-betul tidak ada lagi yang namanya gratifikasi ataupun pungutan liar di Pengadilan Negeri Padang Panjang. Calo Pak? Bagaimana dengan calo? Calo sepengetahuan saya itu tidak ada di Pengadilan Panjang. Memang antisipasinya itu sudah kita lakukan. Setidak-tidaknya dari bulan Juni ketika saya bertugas di sini ya, antisipasi itu sudah kita lakukan dengan kita kan ini kan punya pelayanan terpadu 1 pintu. Jadi tidak dibenarkan kepada setiap pegawai itu untuk berkomunikasi yang panjang dengan masyarakat yang datang ke pemerintahan. Jadi mereka itu akan dilayani sebaik mungkin oleh petugas PTSP kami. Jadi setiap masyarakat yang datang silakan
menuju ke PTSP, nanti pihak PTSP lah yang akan melayani informasi apa yang dibutuhkan atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang pelayanan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu nanti biar petugas PTSP yang akan melayani mereka masyarakat. Waduh, berarti Padang Panjang pasti yakin nih Bapak Ketua bahwasanya Pengadilan Negeri Padang Panjang bakal mendapatkan predikat BPK ini, karena dari tadi ceritanya Padang Panjang tipis sekali, rendah sekali tingkat korupsinya, kriminalitasnya seperti itu Pak ya. Ya semoga bisa mendapatkan predikat. Sejauh mana keyakinan Bapak nih bisa mendapatkan predikat? Karena kalau kita OPD nih, Bapak Wali Kota selalu memesan saya maunya nomor 1 seperti itu. Kalau dari Pengadilan Negeri gimana nih? Kalau saya juga pengennya nomor 1. Nomor 1. Karena kembali tadi seperti saya bilang, ini kan untuk menjadikan wilayah bebas korupsi ini tidak bisa kerja keras kami dari Pengadilan Negeri Padang Panjang saja, tapi juga butuh support lah dari masyarakat Padang Panjang dan juga support dari pemerintahan Kota Padang Panjang. Salah satu support dari pemerintahan Kota Padang Panjang seperti ini, saya bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Biar masyarakat itu bisa paham, bisa tahulah bagaimana Pengadilan Negeri Padang Panjang itu dalam memberikan pelayanan. Iya, betul sekali. Berarti Pengadilan Negeri Padang Panjang juga peka media sosial, misalnya ada nih masyarakat nih mengeluh Pengadilan Negeri Padang Panjang kayak gini di grup Facebook atau Instagram seperti itu. Apakah sudah menyediakan layanan media sosial seperti itu Pengadilan Negeri Padang Panjang? Iya, Facebook kita punya, atau Facebook Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk menginformasikan kepada masyarakat setiap kegiatan kita. Dan juga ada akun Instagram, dan juga bisa mengakses website Pengadilan Negeri Padang Panjang, itu juga bisa dilihat. Kita bisa informasikan di sana semua. Saat ini nih Pak, kan sedang masa pandemi. Jadi Pengadilan Negeri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ada trik khusus nggak sih Pak di masa-masa seperti ini? Secara khusus saya kira kita mengikuti protokol kesehatan saja ya, apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Setiap orang yang datang ke Pengadilan Panjang kita selalu periksa, pakai masker tentunya, mencuci tangan sebelum masuk gitu. Dan menjaga jarak. Ya, menjaga jarak yang sudah kita sediakan tempat duduk. Dan seperti biasa, seperti protokol kesehatan pada umumnya. Pernah ada sidang daring Pak? Kan sidang virtual sekarang lagi heboh juga tuh, sidang daring. Sidang daring ini sejak Pak Sekretaris Mahkamah Agung dan juga Pak Dirjen itu memberitakan untuk selalu waspada terhadap bahaya COVID ini. Sidang daring itu sudah kita laksanakan sejak tahun 2020 sampai dengan sudah pernah. Berarti sudah pernah ada melakukan sidang daring Pak? Memang harus dilakukan. Meskipun di dalam perma terbaru itu sidang daring itu dengan sifatnya itu tidak wajib ya, dapat dilakukan sidang secara online, tetapi kami dari Pengadilan Negeri Padang Panjang itu belum berani untuk mengadakan sidang secara tatap muka. Sampai sekarang masih kita laksanakan secara daring. Tapi hasilnya tetap memberikan ya hasil yang terbaik Pak ya, yang adil seadil-adilnya Pak ya, meskipun via daring seperti itu. Itu kan hanya sekedar sarana saja ya, tapi masalah pemberian keadilan saya kira tidak berubah. Tidak berubah ya. Oke Bang. Kita tatap muka, sekarang sarana yang kita gunakan ya sarana secara online ini. Ya, via Iya. Untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Padang Panjang mendapatkan predikat BPK nih Pak, melayani masyarakat, inovasi apa yang sudah Bapak lakukan ataupun apa yang akan direncanakan dengan inovasi-inovasi yang ada di Pengadilan Negeri? Oke. Sejak Januari 2021 kami sudah mengadakan atau membuat suatu inovasi. Kami beri nama inovasi itu Sisari. Sisari? Sisari. Nama orang ya. Ada kru Padang Panjang TV ada tuh Pak Sisari. Sari. Apa itu Pak? Tapi itu adalah singkatan dari selesai dalam 1 hari. Selesai dalam 1 hari. Ya. Itu inovasi itu kita ciptakan di dalam perkara perdata permohonan. Jadi perkara perdata permohonan ini yang selama ini butuh waktu atau tenggang waktunya itu selama 3 hari ya. Jadi setelah perkara didaftarkan, tenggang waktu 3 hari, barulah hari kelima setelah perkara didaftarkan itu kita melaksanakan persidangannya. Tetapi waktu yang total waktu 5 hari itu coba kita pangkas
hanya dalam waktu 1 hari saja perkara permohonan itu sudah bisa selesai. Jadi kepada masyarakat Kota Parangpanjang yang ingin mengajukan perkara permohonan seperti perubahan nama dan izin kuasa untuk menjual misalnya, kalau ada anak di bawah umur yang namanya tercantum di dalam sertifikat dan orang tuanya ingin menjual tanah itu, silakan datang ke Pengadilan Parangpanjang, daftarkanlah perkara permohonan itu sebelum waktu zuhur. Jadi waktu istirahat kami itu adalah jam 12. Sebelum jam 12 itu didaftarkan. Nanti setelah istirahat itu kita akan sidangkan dan penetapan dari permohonan itu bisa selesai pada hari itu juga. Jadi apa-apa yang dibutuhkan, persyaratan apa saja, silakan datang ke PN Parangpanjang, mintalah informasi kepada petugas PTSP kami. Apa jenis permohonannya, apa bentuk permohonannya, dan dalam bentuk permohonan itu apa saja yang harus dilengkapi surat-surat. Tapi berarti untuk si Sari ini kita harus dokumen-dokumennya udah lengkap dulu Pak ya? Iya. Semua persyaratan itu dipenuhi. Sudah dipenuhi dulu. Ya. Nanti kita juga punya aplikasi yang sudah berlaku secara nasional oleh Mahkamah Agung, namanya ICOT, dan perkara itu nanti akan didaftarkan melalui ICOT itu. Dan satu lagi, masyarakat Kota Parangpanjang jangan khawatir karena tidak mahal untuk mengajukan perkara permohonan itu. Tidak mahal. Karena selama ini mungkin orang beranggapan, bisa 1 juta, itu bisa 2 juta. Tidak ada yang seperti itu. Biaya perkara permohonan itu sebenarnya hanya 75.000 dan itu semuanya untuk kepentingan administrasi dan PNBP. Jadi memang pada saat penyebaran awal itu adalah 95.000, tetapi ketika penetapan itu mereka ambil sisa pajak mereka sejumlah 20.000 itu akan dikembalikan. Deposit lah istilahnya seperti itu Pak ya, panjarnya ya. Hari ini mereka memasukkan perkaranya, permohonannya sebelum istirahat siang, dan hari itu juga pada sore harinya sidang. Mereka sudah bisa mendapatkan, kurangnya sidang, tapi mereka sudah bisa mendapatkan penetapannya. Ya, tentu saja dengan membayar via PNBP ya, yang harus kita stop kepada negara untuk bisa mendapatkan. Aduh, cepat sekali 1 hari, si Sari aja langsung sudah siapkan dokumen, siapkan bahan-bahan. Sorenya dari jam 2 sampai jam 4 udah langsung mendapatkan penetapannya. Aduh, pelayanan Pengadilan Negeri Parangpanjang memang oke banget nih. Mungkin nih Pak, kita tadi udah ngobrol panjang. Ternyata masih ada nih masyarakat nih yang bertanya, Pengadilan Negeri Parangpanjang itu ngurusin apa saja sih? Kalau kemarin yang taunya cuma kena tilang motor ke situ. Kalau sekarang apa sih Pak? Apa saja nih? Mungkin ada masyarakat yang bertanya. Di Pengadilan Parangpanjang itu ada 2 perkara yang dilayani, perkara pidana dan perdata. Kalau untuk perdata itu ada namanya perdata gugatan. Kalau di dalam bahasa hukum itu disebut persegi 2, ada penggugat dan ada tergugat. Nah, kalau yang kedua itu adalah perkara permohonan, itu sifatnya persegi 1, hanya pemohon saja. Nah, itu dalam perkara perdata. Kalau dalam perkara pidana itu ya ada pidana umum dan ada pidana khusus. Kalau pidana umum itu ya seperti pidana biasa, pelanggaran lalu lintas, kemudian dengan acara cepat dan segala macam. Kalau pidana khusus itu ya perkara yang anak menjadi pelaku tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum. Itu yang dilayani, yang kita lakukan pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Parangpanjang Pak ya. Oke Pak, ini yang terakhir nih. Bapak sebagai Ketua Pengadilan Negeri Parangpanjang, apa harapannya kepada masyarakat Parangpanjang supaya jangan memandanglah kami ini titikan luar. Jangan beranggapan kalau sudah hukum, sudah horor, sudah titikan luar. Ya Pak, harapannya Pak? Ya, kepada masyarakat Kota Parangpanjang, saya Ketua Pengadilan Parangpanjang memberitahukan bahwa Pengadilan Parangpanjang itu adalah tempat yang nyaman untuk meminta pelayanan. Pelayanan adalah pelayanan yang berkaitan dengan hukum ya, tentu saja. Jadi jangan beranggapan lagi Pengadilan Parangpanjang itu adalah tempat yang ganas, tempat yang menakutkan, tempat yang membuat uang kita banyak keluar. Seperti itu. Semua paradigmanya sudah berubah.
masyarakat Padang Panjang yang membutuhkan pelayanan di Pengadilan Padang Panjang itu akan dilayani secepat mungkin dan sebaik mungkin, dan tidak ada pungutan-pungutan yang menjurus kepada gratifikasi dan pungutan biaya lainnya. Ya, silakan saja kalau memang ada hal-hal tertentu yang harus meminta penetapan atau minta surat keterangan dari Pengadilan Panjang, datang saja dan minta informasi yang akurat. Dan kemudian kalau memang butuh produk Pengadilan Panjang oleh masyarakat itu, lengkapilah syarat-syaratnya dengan cara yang baik. Jangan sekali-kali mengiming-imingi personil yang ada di Pengadilan Panjang itu dengan uang atau dengan materi lainnya. Yang minta saja informasinya, minta saja pelayanan di sana. Kalau seandainya ada yang mencoba-coba seperti itu, silakan laporkan saja. Kita punya sarana pelaporan internasional, adanya lapor, aplikasi lapor ya. Kemudian di Mahkamah Agung itu ada SIWAS, dan kami di Pengadilan Panjang juga membuka sarana pelaporan lainnya melalui WhatsApp, SMS, dan email. Ya. Itu bisa dilihat berapa nomor WhatsApp, nomor SMS, dan alamat emailnya itu bisa dilihat di website dengan Pengadilan. Laporkan saja, jangan takut-takut, kita akan tindak lanjuti. Jadi sebenarnya tidak ada laporan yang tidak ditindaklanjuti dan tidak ada keterbuktian itu yang tidak diberikan hukuman. Nah, gitu. Laporkan saja, kita telanjuti, terbukti dia melakukan hal yang dilaporkan dan itu menyalahi aturan, kita akan berikan hukuman. Oke Bapak, berarti lapor Pak ya, kalau ada lihat cek website, laporkan ke WA, bisa Pak ya. Oke Bapak, terima kasih Bapak telah memberikan informasi kepada pemirsa Padang Panjang TV, khususnya masyarakat Padang Panjang mengenai layanan Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan zona integritasnya. Sekali lagi terima kasih Bapak, semoga program-programnya bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Oke Bapak, terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih Mbak. Oh baiklah pemirsa Padang Panjang TV, itu tadi obrolan menarik kita yang syarat informasi dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang, Bapak Dandi Suryandi SHMH. Semoga bermanfaat, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Padang Panjang TV. Saya Mistilai beserta kru bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.